itu singkat. Jadi bahkan ketika akan diadili masih ada tawar-menawar, orang-orang suruh memilih Yesus atau Barabas. Ada seorang penjahat yang luar biasa dosanya, pembunuh berdarah dingin. Sementara Barabas ini penjahat yang sudah malang melintang luar biasa kejinya. Tetapi sebaliknya Yesus adalah orang yang sangat baik, yang begitu mengasihi, menolong, melakukan banyak mukjizat. Tetapi oleh karena kedengkiannya dan manusia memilih dosa, maka Pilatus menawarkan, mana yang harus aku bebaskan, Yesus atau ini? Belum disempat begitu sudah orang, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dan disitulah kemudian Yesus disesah, dicambuk, diludahi, disuruh mikul salibnya, dan pada akhirnya di atas salib. Dan Yesus menyaksikan orang-orang yang ikut berteriak salibkan Yesus, salibkan adalah orang-orang yang pernah ditolong oleh Yesus, orang-orang yang sungguh merasakan berkat Tuhan Yesus, tapi mereka tetap mengantuk karena banyak faktor. Tetapi ketika Yesus di atas salib, salah satu sabda salib yang luar biasa adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan itu supaya diampuni dosanya. Lalu makna apa bagi kita, kehidupan kita hari ini, saudara? Kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita lihat dari ini. Yang pertama, kalau Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu berarti menunjukkan begitu luar biasa kasih Allah. Sudah dicaci maki, dicerca, tetapi tetap ia mengasihi. Allah tetap mengasihi. Itu berarti kalau kita baca dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus memang datang sebagai wujud kasih Allah yang besar supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Lalu kalau begitu gimana? Karena Allah sudah mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya, mari kita juga melakukan kasih itu, praktek kasih itu kepada sesama kita. Dan itu berarti langkah pertama yang kita untuk bisa mengasihi sesama kita apa? Mari kita mau mendoakan. Mari kita mau mendoakan. Mari kita berdoa untuk sesama kita. Kalau kita mau berdoa untuk sesama kita, berarti kita damai. Inilah yang pokok. Jadi Yesus tidak mendendam, Yesus tidak membenci, tapi justru Yesus mengasihi, dan bukti bahwa Yesus mengasihi adalah Yesus berdoa untuk mereka, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kita juga begitu. Jadi kita dipanggil supaya kita juga mau berdoa. Sekalipun orang itu memusuhi kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk semuanya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, jangan malu datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu Maha Pengampun. Di ayat yang ke-43 di sana, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bersama Yesus ada dua penjahat yang disalib. Yang satu mengolok-olok Yesus, katanya mungkin tujuannya juga sama, ingin dibebaskan gitu ya. Tetapi yang satu mengolok Yesus, katanya kamu Mesias, kamu ini, kamu sudah ini, sekarang dirimu sendiri dan selamatkan dengan aku. Tapi yang satu dengan rendah hati, kamu itu kok nggak takut
kita ini menerima hukuman yang sama. Yesus menerima dengan hukuman yang kita lakukan, tapi Yesus ini tidak pernah berbuat salah. Dia menolong dia ini. Kalau kita pantas dihukum kayak begini. Dan di akhir itu penjahat yang satu ini mengatakan, Yesus, ingatlah aku kalau nanti engkau sudah berada di surga. Dan di ayat 43 jelas, hari ini juga, bukan nanti, hari ini juga engkau akan bersama. Karena hari itu si penjahat itu sudah bertobat, sudah ikut Yesus. Maka siapapun dia yang ikut Yesus, semerah apapun dosanya, segelap apapun hidupnya, ketika dia bertobat dan ikut Yesus, Yesus akan mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pujian kita tadi mengungkapkan semuanya itu. Jadi pujian kita dari Kidung Jemaat 381 ini mengungkapkan dengan indah bagaimana kasih Allah yang luar biasa itu. Walaupun kita dirantai maut, tetapi kita tidak akan dikuasai maut. Kenapa? Karena pengampunan Yesus, karena kasih Yesus. Karena itu saudara, malam hari ini siapapun saudara, apapun pergumulan saudara, datanglah kepada Yesus. Yesus pasti melepaskan, karena Yesus sudah mengampuni saudara. Karena itu jangan malu datang kepada Yesus, bawa seluruh beban saudara. Ya, bawalah seluruh pergumulan saudara. Kalau tadi di depan Mbak Tessa yang kepengen masuk dan diterima di perguruan tinggi negeri, berdoalah. Saya yakin kalau Mbak Tessa dengan sungguh-sungguh berdoa, berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan mengabulkan. Mbak Risya yang hari ini ibunya di rumah sakit habis cuci darah 2 kali, kemungkinan hari ini pulang, berdoalah. Saya yakin bahwa Tuhan menjamah, sehingga kalau nanti Mbak Risya punya rencana indah untuk masa depannya, ibu pasti bisa mendampingi. Tuhan memberkati ya. Biarlah karya Tuhan melalui para dokter menguatkan Bu Eko, Pak Eko, menguatkan papa mama semuanya. Tuhan memberkati ya. Mas Nandu yang besok minggu akan menerima peneguhan nikah, Tuhan pasti menjamah, memberkati, dan biar sukacita itu menjadi lengkap. Kenapa? Bawa seluruh beban keberadaan itu kepada Tuhan. Yakinlah pasti Tuhan menopang dan mengasihi. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus ini, dia tidak membalas jahat dengan jahat. Karena kalau membalas jahat dengan jahat, itu tidak akan pernah selesai ya, hukum Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nggak akan pernah rampung itu. Tetapi ketika Yesus menghentikan dengan kasih, dengan dia berdoa, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu perbuat, itu berarti menghentikan kejahatan, menghentikan dosa. Karena itu kepada kita juga begitu, jangan membalas jahat dengan jahat, tidak akan pernah selesai nanti kejahatan. Tapi kalau saudara, saya dan saudara membalas jahat dengan kebaikan, dengan doa, dengan memberkati, pasti dunia akan damai. Yakinlah bahwa kita tidak. Sebab kalau kita hanya mengandalkan ego kita, hanya mengandalkan keangkuhan kita, tidak akan pernah selesai kejahatan itu. Tetapi kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, maka ketika Yesus tidak membalas kejahatan orang-orang itu dan dia rela sampai di atas salib, dan di atas salib maka kuasa dosa berhenti sampai di situ dan digantikan dengan berkat, digantikan dengan kehidupan yang baru. Karya Yesus di atas salib dengan berdoa itu berarti menghentikan pengaruh kekuatan dosa. Maut tidak lagi berkuasa, tetapi dikalahkan semua. Nah, karena itulah saudara, mari kita juga berlaku demikian. Jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi berdoalah untuk mereka yang berbuat jahat,
dan berkatilah. Lepaskan beban-beban dan suasana yang menjadikan kita marah. Lepaskan semuanya dendam, lepaskan semua sakit hati, karena Yesus sudah mengampuni saudara. Kenapa? Sebab kalau kita tidak melepaskan itu, justru kita sedang merusak diri kita sendiri. Kita sedang merusak hidup kita sendiri. Akar-akar kepahitan yang ada dalam hidup kita, kita buang semuanya, kita ganti dengan sukacita, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saudara. Hilangkan semuanya. Sebab ketika kita tidak bisa menghapus akar-akar kedengkian, kepahitan yang ada dalam kita, tidak pernah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita akan terus membalas jahat dengan jahat dan tidak akan pernah berhenti melakukan dosa. Tetapi ketika kita membuang segala kemarahan, membuang segala ego, membuang segala keangkuhan, dan menghapus akar-akar kepahitan yang ada pada kita, maka dunia menjadi indah, luar biasa. Karena itu saudara, mari malam hari ini di persekutuan doa minggu pertama Prapaskah, kita diingatkan Yesus sudah menghentikan kuasa dosa, menggantikan dengan pengharapannya. Siapapun dia, ketika dia percaya kepada Yesus, maka dia berlaku hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak nanti-nanti, hari ini juga ketika kita mau bertobat, kita merasakan jamuan kuasa Tuhan. Karena itu saudara, kami undang malam hari ini saudara untuk kita membuka hati, melakukan pertobatan dan menggemakan kasih, pengampunan dan sukacita kepada semuanya. Jangan hidup kita diracuni oleh dosa, jangan hati kita diracuni oleh dendam, sakit hati dan kemarahan, tetapi biarlah hidup kita ini dibaharui oleh sukacita, damai sejahtera. Tuhan mengampuni saudara. Amin. Mari kita menyatu dalam doa. Terima kasih ya Allah, malam hari ini Engkau luar biasa mengingatkan kami bahwa Engkau sudah mengampuni kami. Engkau berdoa untuk kami, Engkau membawa kami dalam doamu supaya kami ini diampuni. Karena kami seringkali memberontak Engkau, seringkali kami mendukakan Engkau. Ampuni kami Bapa. Dan hari ini kami mendengar suara Tuhan, panggilan Tuhan untuk kami datang kepadamu, kami bertobat di hadapanmu Bapa, dan seluruh kepahitan kami buang, kami ganti dengan sukacita yang damai sejahtera dari Tuhan. Oh Bapa di surga, hari ini, malam ini Bapa, kami membuka hati untuk karyamu. Masuklah Engkau dalam hati kami, dalam jiwa kami Bapa. Engkau memberkati kami, Engkau membuang dosa kami, Engkau membuang keangkuhan dan kekerasan, supaya Engkau ganti dengan damai sejahtera, sehingga kami boleh melihat masa depan yang Tuhan sediakan. Hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itulah sabdamu yang aku pegang Bapa, yang kami pegang, yang luar biasa untuk kami. Bapa yang di surga, malam hari ini Bapa, Engkau melihat saudara kami semuanya. Engkau membuka mata hati kami untuk melihat karyamu yang luar biasa. Dan sekarang kami undang saudara semuanya, hari ini, malam ini, siapapun saudara, apapun kondisi saudara, kalau saudara mau membuka hati, jiwa dan roh saudara untuk karya Yesus, maka Yesus masuk dan mengampuni saudara, dan saudara sudah punya masa depan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan semuanya kepadamu. Engkau bebaskan kami dari COVID-19. Engkau berikan kami tubuh yang sehat dan semuanya indah. Terima kasih Bapa. Ampunkan kami Bapa yang sering mendukakan Engkau. Doa syukur kami malam hari ini Bapa, kami bawa kepadamu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus telah mengampuni kami dan berdoa untuk kami. Dan kiranya cinta, kasih, dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan terus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.